Pada tanggal 14 Juni tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah melaksanakan peluncuran tahapan pemilu tahun 2024. Beriringan dengan itu telah dikeluarkan juga regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu tahun 2024. Dengan demikian, seluruh Indonesia telah melaksanakan tahapan dan jadwal. Lalu, bagaimana kesiapan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam dalam melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024? Akan kita bahas bersama dalam JIPA episode kedua kali ini. Hadir bersama kita Sekretaris KPU Kabupaten Mahakam Bapak Muhammad Akbar Taha. Hai Harin. Selamat siang Pak Taha. Selamat siang Anggi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Anggi gimana kabar? Sehat dong Pak, harus sehat sih, kita udah tahapan pemilu soalnya. Sehat. Ya Pak. Ya Pak Taha, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini topik kita adalah terkait kesiapan Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam dalam melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024. Nah, tapi Pak, sebelum kita lebih jauh membahas topik tersebut, apakah kita boleh flashback sedikit nih Pak? Boleh. Boleh ya? Apa nih? Flashbacknya Pak, kami ingin bertanya nih. Kalau boleh sedikit diceritakan tentang sejak langkah seorang Bapak Muhammad Akbar Taha sehingga bisa menjadi sekretaris dan ditempatkan di Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam. Kalau kita Bapak mau cerita panjang lebar itu panjang ya. Iya Pak. Tapi secara singkatnya Bapak saya ceritakan bahwa sebelum Bapak sampai di KPU Kabupaten Mahakam ini, sebelumnya selama kurang lebih 15 tahun itu Bapak di Provinsi Papua Barat. Sebelumnya juga pernah di KPU Kabupaten Manawari, salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat juga. Kemudian setelah melaksanakan tugas sebelumnya di KPU Provinsi Papua Barat itu Bapak dipercayakan sebagai kepala sebagian pemerintah data. Kalau sekarang dia lebih dikenal dengan Kepala Perencanaan Data dan Informasi atau nomenklatur yang baru. Kemudian setelah singkat cerita setelah menjalani tugas di KPU Provinsi Papua Barat pada akhir bulan Desember tahun 2021 itu dibuka oleh KPU RI membuka lelang jabatan. Lelang jabatan Pak ya? Ini jabatan administrator di beberapa posisi sekretaris di KPU Kabupaten seluruh Indonesia. Nah, kemudian pada saat itu ada yang menarik perhatian Bapak. Karena pada saat dibuka di tahapan seleksi untuk pengisian jabatan itu, kebetulan untuk Provinsi Papua Barat itu kabupaten kotanya itu tidak ada yang dibuka di pengisian jabatan sekretarisnya. Okay. Jadi mau tidak mau Bapak melihat kesempatan kira-kira ada peluang di mana nih untuk pengembangan karir tentunya. Jadi sekaligus memberikan juga kesempatan ke adik-adik Bapak, tentu saja kalau Bapak bisa berpindah atau mutasi atau promosi ke tempat yang lain, tentu memberikan kesempatan juga ke adik-adik Bapak ya, bisa mengganti posisi Bapak di KPU Provinsi. Nah, yang menarik perhatian Bapak itu di Kalimantan. Ya, di situ ada saya lihat di Kalimantan Timur khususnya ya, ada dibuka 4 formasi untuk jabatan sekretaris KPU Kabupaten. Itu ada Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian KPU Kabupaten Kutai Timur, ya. Kemudian KPU Kabupaten Berau, dan terakhir KPU Kabupaten Mahakam. Dari keempat itu yang Bapak kenal cuma Kutai Kartanegara. Bukar ya Pak. Ya, karena Bukar itu kan artinya sudah lebih terekspos secara melalui media segala macam, pembangunannya mungkin sudah lebih gampang diketahui oleh dari luar Kalimantan Timur ya. Jadi yang lebih dekat dari ibu kota provinsi ya Pak ya. Jadi yang menarik perhatian saya lihat Kutai Kartanegara. Makanya pada saat mengajukan lamaran untuk posisi pengisian jabatan sekretaris tersebut, Bapak mengajukan untuk pengisi jabatan sekretaris di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah melalui tahap pendaftaran, kemudian seleksi administrasi, sampailah pada tahap seleksi wawancara. Pada saat seleksi wawancara di situ dari tim penguji ada terdiri dari tim KPU RI, dari KPU Provinsi, dan KPU komisioner dari KPU Kutai Kartanegara itu sendiri. Dari salah satu tim penguji itu menanyakan kesediaan Bapak seandainya pada saat pengisian jabatan sekretaris tersebut apakah bersedia seandainya di luar dari Kutai Kartanegara Bapak ditempatkan pengisian. Tentu saja ya, dia sebagai ASN
yang terikat dengan komitmen untuk bersedia ditempatkan di mana saja, ya Bapak menyatakan siap untuk ditempatkan dalam wilayah NKRI Siap, selama itu 100%. penugasan. Ya. Benar. Nah itu menjadi Siap. catatan mungkin dari tim penguji dan tim penilai. Nah pada saat pengumuman dilantiklah dan ditetapkanlah saya untuk Bapak menempatkan bukan di Kutai Kartanegara, tapi Bapak Di dipercayakan Kabupaten untuk Mahakam. mengisi Kabupaten Mahakam. Oh, Ya, Bapak harus siaplah melaksanakan setelah pelantikan, kemudian lupa janji, kurang lebih 1 minggu kemudian Bapak sudah melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Mahakam. Tempat yang luar biasa, eksotis, eksotis Pak. seperti yang kita lihat kan, Alamnya, alamnya indah, betul sekali. kurang lebih lah, alamnya sama dengan Dan Papua. Jadi kalau Bapak masuk ke Mahakam Ulu ini tidak merasa asing lah, lingkungannya sumber daya manusia, kemudian penerimaan masyarakatnya luar biasa. Bisa menerima Bapak dengan baik di sini, teman-teman di sekretariat juga menerima dengan baik. Jadi siaplah untuk kita laksanakan tugas di KPU Mahakam Ulu. Tepatnya tanggal berapa ya Pak penugasan di KPU Kabupaten Mahakam? Oh ya Bapak dilantik itu pada tanggal 4 Januari tahun 2022. 4 Januari Ya, 2022. 4 Januari. Tepatnya sih SK-nya saya 4 Januari, tapi pelantikannya itu tanggal 5 Januari tahun 2022. 5 Januari 2022. Jadi kurang lebih sudah 6 bulan berarti ya Pak? Ya. Menjadi orang Mahakam. Ya. Ya. Oke, Abi demikian tadi sekilas tentang jejak langkah seorang Bapak Muhammad Al-Fatah sehingga bisa menjadi sekretaris di Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Apakah sebelum kita lebih jauh nih Pak membahas terkait kesiapan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu dalam menjalankan tahapan pemilu tahun 2024, saya rasa Hari Mahakam Ulu perlu sedikit mengetahui nih Pak, apa sih sebenarnya perbedaan antara sekretariat dengan komisioner di lingkungan Komisi Pemilihan Umum? Mungkin perbedaan dari pola kerja dan kedudukan sekretariat dan komisioner ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Baik, Anggi. Jadi sebenarnya antara komisioner dalam hal ini anggota KPU dengan jajaran sekretariat untuk pelaksanaan pemilihan KPU itu sebenarnya adalah satu bagian sama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum bertugas sebagai penyelenggara. Di dalam itu termasuk komisionernya dan sekretariatnya. Dalam turunannya itu tata kerjanya itu diatur dengan peraturan KPU. Itu anggota KPU sendiri itu diatur dengan PKPU nomor 8 tahun 2019. 8 tahun 2019. Ya. Kemudian terakhir diubah itu dengan PKPU nomor 4 tahun 2021. Nah di situ jelaskan tata kerja anggota KPU, KPU provinsi sampai dengan KPU kabupaten kota. Nah sedangkan sekretariat itu diatur dengan peraturan KPU itu nomor 14 tahun 2020. 14 tahun 2020 ya. Diatur dengan tata kerja sekretariat jenderal KPU RI, sekretariat KPU provinsi sampai dengan sekretariat KPU kabupaten kota. Jadi walaupun mereka dalam satu jajaran KPU sebagai penyelenggara, mereka diatur dengan pola kerja yang berbeda. Komisioner KPU dengan PKPU-nya tersendiri, sekretariatnya juga diatur dengan PKPU tersendiri. Intinya, prinsipnya bahwa KPU sebagai anggota komisioner ini dalam hal ini komisioner, dia bertugas sebagai penyelenggara seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan. Pemilu dalam hal ini pemilihan umum yang rutin kita laksanakan dengan pemilihan presiden, DPRD, DPD yang lain. Sedangkan pemilihan sendiri adalah kepala daerah dalam hal ini, gubernur, bupati, dan wali kota. Keduanya, kalau kita bicara dengan di tingkat kita di KPU Kabupaten Mahulu, secara administratif sekretariat yang memimpin sekretaris KPU Kabupaten itu Kabupaten Mahakam Ulu ya, bertanggung jawab secara administratif ke sekretaris KPU Provinsi KPU Provinsi Timur, Kalimantan Timur. Administratif. Kabupaten Kota bertanggung jawab ke sekretaris. Ya, untuk secara administratif bertanggung jawab ke sekretaris KPU Provinsi. Demikian pula seterusnya KPU Provinsi bertanggung jawab ke sekretaris jenderal. Sama-sama komisioner juga berkedudukan di KPU. Kalau kita di KPU Kabupaten, berarti dia berkedudukan di kota kabupaten tersebut, baik KPU-nya maupun sekretariatnya. Kita berkedudukan di KPU Kabupaten. Kemudian dalam hal tugasnya, KPU dalam hal ini komisioner itu bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekretariat seperti dalam hal ini sekretariat dan jajarannya di dalamnya termasuk sekretaris dengan komponen pendukungnya itu bertanggung jawab ya secara fungsi ke ketua KPU.
Jadi tugasnya adalah jajaran sekretariat bagaimana mendukung pelaksanaan seluruh tahapan-tahapan dilaksanakan oleh komisioner. Hal-hal yang terkait dengan dukungan, baik itu terkait dengan pengelolaan anggaran, kemudian penyusunan program, sampai dengan distribusi logistik dan pertanggungjawaban di akhirnya. Itu semua wajib dikerjakan oleh jajaran sekretariat. Itu bagian-bagian penting yang harus dilaksanakan. Sebagai artinya komisioner, anggota KPU dan sekretariat itu adalah satu bagian yang sama. Tidak ada yang dominan di antaranya. Tapi mereka bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan pemilihan, kemudian di satu pihak mendukung selesainya tahapan tersebut. Saling mensupport Pak ya. Tetapi tetap diatur dengan peraturan KPU yang berbeda. Iya, masing-masing punya tupoksi dan data kerja yang berbeda. Intinya bagaimana pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan baik. Nah Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa sekretariat ini bertugas ketika ada tahapan maupun tidak adanya tahapan. Nah Pak, kita lebih spesifik lagi nih Pak. Apa sih peran sekretariat pada saat adanya tahapan? Khususnya sekarang ini kita sudah berada dalam penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2024. Ya, baik lagi. Berarti Anggi tanyakan bagaimana peran sekretariatan ya secara spesifik, khusus kita berbicara pada sekretariat sendiri terkait dengan bagaimana sih perannya di dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan umum ya. Jadi kalau kita berbicara terkait bagaimana peran sekretariat itu nanti, pertama tentu kita berbicara bagaimana apa dukungan yang diperlukan terkait hal tersebut. Dukungannya yang diperlukan. Dukungan diperlukan bagaimana sekretariat bisa bekerja dengan baik, tentu saja harus ada undang-undang. Nah, undang-undang dan regulasi yang mengatur bagaimana tahapan itu berjalan. Nah, kita tentu berpedoman dengan aturan tersebut. Sehingga pada saat pelaksanaan tahapan tersebut, jajaran sekretariat pun punya arah yang jelas. Karena ada undang-undang dan regulasi yang mengatur terkait pelaksanaan tahapan. Kemudian setelah itu adalah regulasi apa lagi yang paling penting? Tentu saja anggaran. Anggaran itu merupakan hal yang vital. Artinya no money, no kegiatan. Ada regulasi, kemudian ada anggaran yang saja itu harus berjalan. Tapi di pihak lain juga ada satu yang tidak bisa kita lupakan. Kalau sudah ada regulasinya, ada anggarannya. Tentu saja bagaimana partisipasi masyarakat, tentu saja dalam hal bagaimana dia ikut serta dalam pemilihan tersebut, bagaimana mendukung seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan. Nah, selanjutnya itu artinya dari pihak dukungan dari luar ya. Kemudian dari sekretariat sendiri tentu saja pertama untuk sekretariat itu bagaimana dia sadar tugasnya, bagaimana dia membantu dan mendukung keseluruhan tugas-tugas dari komisioner KPU tersebut dalam hal penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan dan undang-undangan yang ada. Kemudian dalam di lingkup kesekretariatan sendiri itu sebagai penyelenggara pemilu tentu ASN sekretariat itu harus punya prinsip sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas, hierarkis, searah, kemudian sinergi sebagai satu kesatuan manajemen. Itu ketentuan itu diatur juga di Undang-Undang 27 tahun 2017 di pasal 78. Itu dijelaskan bahwa kesekretariatan itu bersifat satu adalah satu kesatuan manajemen. Jadi bersifat hierarkis, satu komando. Tidak boleh ada yang menyimpang dari ketentuan dari atas. Kemudian setelah dukungan tadi, kemudian masuk ke prosesnya. Dalam prosesnya tentu saja pemilu yang berkualitas itu didukung dengan ASN yang profesional. Itu prosesnya. Kalau sudah tata kelola pemilu ini bisa berjalan didukung dengan ASN yang profesional, maka akan menghasilkan outputnya adalah berjalannya pemilihan umum yang berkualitas pula. Akan menghasilkan tokoh-tokoh, kemudian pemimpin yang berkualitas. Itu outputnya. Tentu saja apa diharapkan? Outcome-nya adalah bagaimana tercapai masyarakat adil dan makmur, bagaimana kita tidak bidangkan bersama. Itu hanya peran staf sekretariat dalam penyelenggaraan pemilu. Tadi Bapak menyebutkan integritas ini sebagai salah satu hal yang utama nih Pak, yang harus dimiliki oleh sekretariat sebagai penyelenggara pemilu. Integritas ini sejauh mana sih Pak sebenarnya memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu? Integritas ya. Integritas ini sesuatu hal yang boleh dikata kita ucapkan mungkin gampang, tapi pada saat pelaksanaannya ini sesuatu hal yang mudah. Tapi kita ibaratkan saja dalam ibarat tubuh ini,
integritas itu adalah nafas. Jadi kalau kita ada sebagai penyelenggara pemilu melibatkan tubuh, maka integritas itu adalah nafas. Ya, kalau nafas itu tidak ada, bisa berarti tidak ada apa-apanya tenaga yang ada ini. Nah itu integritas itu. Jadi kalau kita kembali ke bahasa, integritas itu adalah bagaimana konsistensi, bagaimana keteguhan kita dalam berusaha mengikuti norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, singkatnya kita boleh katakan bahwa integritas itu adalah satunya kata dengan perbuatan sesuai dengan norma-norma positif yang berlaku, sesuai dengan tatanan peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau kita masuk lagi kembali ke sebagai penyelenggara, integritas itu ada 3 hal pokok yang harus kita jadikan pedoman. Pertama, integritas dalam hal bagaimana proses tahapan itu berjalan maupun non tahapan itu kita laksanakan. Bagaimana proses tahapan Ya, maupun non tahapan itu. proses tahapan maupun non tahapan itu kita laksanakan, itu integritas yang pertama. Kemudian bagaimana integritas tahapan dalam proses ini bisa berjalan dengan baik, itu amat dipengaruhi oleh integritas yang kedua. Yang kedua itu adalah bagaimana integritas terhadap hasil-hasil pemilu maupun hasil-hasil pemilihan. Nah, hasil-hasil pemilihan ini kan sangat dipengaruhi oleh proses yang tadi. Tapi proses maupun hasil itu amat dipengaruhi oleh integritas yang ketiga. Integritas yang ketiga itu adalah integritas sebagai penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, kita ini ya nanti saya sebagai jajaran sekretariat mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu di KPU Kabupaten Mahakam Hulu. Ya itulah kita harus menjadikan integritas itu sebagai bagian dari diri kita, bagian dari nafas kita agar pelaksanaan tahapan itu mulai dari prosesnya, proses hasilnya itu bisa kita jalankan dengan baik. Karena integritas yang dihasilkan itu tergantung dari kita sebagai penyelenggara. Integritas sebagai penyelenggara pemerintahan ya. Nah, jadi sebegitu pentingnya integritas itu ya Pak, sehingga bagi penyelenggara integritas itu adalah sebuah nafas. Dan kita bernafas, kita harus bernafas itu selama 24 jam kita bernafas. Yang artinya integritas itu harus kita terapkan 24 jam penuh dikali 7 hari. Selama baik itu ada tahapan pemilu atau pemilihan maupun tidak adanya tahapan pemilu maupun pemilihan Pak ya. Pak, tugas pokok dan tugas utama Komisi Pemilihan Umum ini kan melayani ya Pak. Berarti melayani entah itu peserta pemilu ataupun masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu maupun dalam pemilihan. Nah, Pak, apa sih strategi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Hulu dalam bersinergi dan menjaga soliditas antara KPU, baik itu dalam pihak internal maupun dengan pihak eksternal. Dalam hal ini mungkin eksternal masyarakat entah itu peserta pemilu ataupun masyarakat sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi seperti tadi yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana peran tata kelola, artinya kualitas pemilu itu amat ditentukan oleh ASN yang profesional. Tadi yang kita singgung tadi, bagaimana dukungannya, kemudian prosesnya, output dan outcome yang dihasilkan. Adalah prosesnya ini tentu saja bagaimana tata kelola pemilu berkualitas itu bisa dicapai adalah dengan ASN yang profesional. Nah, sebagai staf sekretariat mencapai hal yang bisa dikatakan sebagai ASN yang profesional, hal itu dia memiliki 4 hal yang harus menjadi bagian hal penting. Pertama itu yang harus dia perhatikan bagaimana konsolidasinya. Bagaimana kita konsolidasi internal kita dengan komisioner hubungan kita, sekretariat, bagaimana hubungan kerjanya, bagaimana menjalin kemitraan yang profesional dan proporsional antara sekretariat dengan komisioner. Jadi kita dalam hal mendukung pelaksanaan pemilu tersebut. Kemudian konsolidasi internal juga antara sekretariat dengan jajaran ke bawah, bersama staf ASN dari bagaimana sekretariat bisa memanage mulai Kasubag sampai dengan ASN itu yang dari pertama dari segi konsolidasinya. Kemudian yang kedua terkait koordinasi, bagaimana bisa membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan stakeholder penyelenggara pemilu itu sendiri, kemudian sesama penyelenggara pemilu, misalnya dengan Bawaslu dan PKPP, bagaimana kita menjalin koordinasi yang baik, kemudian dengan pihak stakeholder terkait dengan partai-partai yang lain, kemudian pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan pemilu itu sendiri. Kemudian bagaimana hubungan kita dari jajaran sekretariat dan penyelenggara pemilu dengan pemerintah daerah, bagaimana ketentuan perundang-undangan, bagaimana kita tata kelolanya hubungan yang baik dalam hal bagaimana upaya-upaya kita dalam menjalin komunikasi sehingga
dukungan terkait dengan sumber daya manusia, kemudian terkait dengan dukungan terkait penganggaran hibah terkait pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga itu dengan ketentuan perundang-undangan, pelaksanaan anggaran hibah itu kan masih dikeluarkan di APBD daerah, sehingga perlu komunikasi yang baik untuk penyelesaian ini. Tentu saja dalam koridor sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian dari konsolidasi sudah, koordinasi sudah, apalagi yang penting nanti. Yang ketiga itu adalah bagaimana komitmen staf penyelenggara ASN sekretariat utamanya dalam hal dia menyadari dirinya bahwa ASN sekretariat ini itu diikat dan dituntun diawasi oleh dua perundang-undangan. Perundang-undangan sebagai ASN penyelenggara pemilu sesuai dengan kode etik di kepegawaian, bahwa kita sebagai ASN itu harus merujuk pada undang-undang terkait kedisiplinan pegawai di PP 94 itu terkait dengan disiplin pegawai, bagaimana ASN sebagai PNS itu harus ikut dengan aturan tersebut. Di sisi lain, sebagai penyelenggara pemilu kita harus ikut dengan taat dalam kode etik dan ketentuan bagaimana kita berperilaku terkait dengan pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat, bagaimana kita membawa diri sebagai penyelenggara, kemudian bagaimana kita bisa bersikap netral, bisa bersikap transparan di semua tatanan lingkup yang membutuhkan pelayanan kita. Itu yang harus kita jadikan perhatian penuh dan menjadi selalu menjadi menjadi penuntun bagi seorang ASN menyadari sebagai komitmen kita sebagai harus taat pada aturan sebagai pegawai, kemudian taat pada kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Nah, itu yang komitmennya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi bagaimana seorang ASN penyelenggara itu harus mampu meningkatkan kompetensinya, kompetensi dan kemampuannya terkait dengan bagaimana dia meningkatkan pengetahuan. Di situ harus dia memiliki bagaimana dia memiliki knowledge yang bagus, knowledge atau pengetahuan, skill. Yes. Kemudian ada knowledge itu pengetahuan, terutama pengetahuan terkait bagaimana dia meningkatkan dirinya terkait bagaimana pemahaman dia terkait teknis kepemiluan, sehingga seluruh ASN yang penyelenggara pemilu itu harus tahu persis apa tujuan pemilu itu sendiri, bagaimana cara melaksanakannya, kemudian apa kontribusi yang dihasilkan oleh seorang ASN penyelenggara pemilu itu. Nah, ini dibutuhkan knowledge bagaimana mempunyai pengetahuan terkait teknis kepemiluan yang mumpuni lah. Nah, kemudian dari knowledge itu kemudian ada skill. Bagaimana dia punya pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana skill ini baik itu skill baik berupa soft skill ini bisa berupa kepemimpinan, bagaimana bersikap, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, kemudian bagaimana dia dalam memitigasi masalah, kemudian dalam pelayanan juga. Jadi soft skill ini bisa lebih bersifat tidak terukur, tapi harus dimiliki. Untuk soft skill ini. Kemudian selain soft skill, ya hard skill juga yang cukup menjadi dasar. Karena pada saat kita melalui mekanisme untuk menjadi seorang PNS, tentu saja hard skill yang diutamakan, pertama karena dilihat di situ kemampuannya apabila tidak IT, maka dia harus mempunyai kemampuan di informasi dan teknologi, kemudian kemampuan dalam hal penyusunan undang-undang, kemudian bisa juga kemampuan dalam bidang tata kelola keuangan. Jadi hard skill ini lebih bersifat terukur dan bisa diperoleh dengan lingkup pendidikan akademis. Jadi itulah dari segi knowledge, kemudian skill, kemudian satu lagi yang paling penting adalah attitude. Bagaimana seorang ASN itu bisa menjaga sikap. Attitude ini bisa sangat berpengaruh pada lingkup mungkin dibentuk oleh keluarga maupun lingkungan sekitar. Bisa juga oleh sifat nilai-nilai spiritual masing-masing perorangan. Bagaimana dia menunjukkan sifat-sifat kejujuran di dalamnya. Kemudian seorang ASN bagaimana bisa menempatkan diri untuk menjaga bagaimana kerahasiaan terkait tugas-tugasnya itu. Ada saat apa disampaikan, ada saatnya itu belum saatnya untuk disampaikan sebagai penyelenggara pemilu. Nah itu poin. Kemudian bagaimana dia bisa bersikap menolak segala bentuk suap. Artinya tidak ada kompromi terkait gratifikasi dalam bentuk apapun. Nah, yang keempat, bagaimana seorang penyelenggara pemilu itu mampu bersikap setara, artinya memberikan pelayanan yang sama dengan semua lapisan masyarakat dan dengan semua masyarakat, artinya partisipasi pemilu yang membutuhkan layanan kita tidak ada yang diistimewakan, semua bersikap sama dan setara. Nah ini ya, yang kebagian ini ya, artinya kalau sudah dimiliki bagian dari bagaimana dia berkonsolidasi, bagaimana dia berkoordinasi, kemudian bagaimana dia meningkatkan dia punya kompetensi dan komitmennya terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang ASN penyelenggara pemilu, maka diharapkan
dia bisa membawa dirinya menjadi seorang ASN yang profesional. Jadi tata kelola pemilu pun bisa lebih berkualitas ke depan. Nah itu. Berarti agar bisa bersinergi Ya. dan bisa soliditas ini berjalan dengan baik, berarti ada 4 poin tadi Pak ya. Ya. Ada konsolidasi, koordinasi, komitmen, dan kompetensi. Pak Taha, satu pertanyaan terakhir nih Pak, dan saya rasa hari Mahakamulu juga penasaran nih, pengen tahu apa sih Pak persiapan yang sudah Sekretariat Kabupaten Mahakamulu lakukan sebelum memasuki tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 sebagai upaya untuk mensukseskan berjalannya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini Pak? Baik kan, seperti kita ketahui bahwa dalam tahap penyelenggaraan pemilu itu kan terdiri dari 3 tahapan. Iya. Kita akan ada tahapan pre-election, artinya sebelum tahapan pemilu itu berjalan, kemudian election, tahapan yang pemilu sudah itu berjalan, sendiri, kemudian post electionnya pada saat selesai pemilu. selesai. Nah, kalau kita berbicara terkait bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu, tentu saja kita bicara ke pre-electionnya. Pre-election ya, benar Pak. Sebelumnya, jadi sebelum kita masuk ke tahap itu saja penyelenggara pemilu itu akan melakukan evaluasi terkait dengan bagaimana penyelenggaraan tahap sebelumnya. Oke. Apa hal yang perlu diperbaiki, kemudian mempertimbangkan juga regulasi-regulasi yang akan dibuat ke depannya lagi terkait dengan evaluasi tersebut. Kemudian bagaimana dengan penguatan sumber daya manusia terkait dengan jajaran sekretariat itu sendiri, kemudian jajaran pemimpin dalam mempersiapkan diri terkait dengan tahapan pemilu berikutnya. Itu bisa dilakukan penguatan seperti yang selama ini sudah berjalan, itu adanya bintek baik itu terkait dengan penguatan anggaran, kemudian terkait dengan penguatan kelembagaan, kemudian terkait teknis kepemiluan itu sendiri, aplikasi-aplikasi yang merupakan bagian dukungan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Jadi selama sepanjang tahun tersebut itu bukan berarti tidak ada kegiatan, tapi sepanjang tahun itu akan ada evaluasi, kemudian ada peningkatan kompetensi, baik peningkatan kompetensi SDM-nya sendiri, baik jajaran sekretariat maupun di jajaran komisioner itu sendiri. Kemudian yang penting itu evaluasi terkait apa-apa yang perlu diperbaiki dari pemilu yang kemarin. Nah itu yang kesiapan yang kita. Jadi pada saat memasuki tahap pemilu seperti sekarang itu sudah langsung jalan saja, otomatis. Artinya kesiapan dari sumber daya manusia sekretariatan itu sendiri sudah siap dengan dukungan pengetahuan yang selama ini sudah mereka miliki, ditambah lagi dengan pembaruan terkait dengan regulasi yang baru, kemudian terkait dengan tata kelola yang perlu lebih diperdalam, kemudian terkait juga dengan bagaimana aplikasi-aplikasi sarana pendukung, baik itu sarana teknologi informasi maupun sarana-sarana pendukung lainnya. Sehingga ke depan pada saat proses election yang sekarang kita masuki ini bisa berjalan sudah lebih mulus, artinya sudah lebih lancar, karena baik mulai dari kekuatan regulasi, kekuatan sumber daya, kemudian terkait dengan dukungan teknologi itu sudah berjalan dengan baik. Sehingga pada saat pemilihan ini mulai kita jalankan ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan, karena artinya kita sudah mempersiapkan hal itu jauh-jauh sebelumnya. Kita dukungan itu ada dari tiap elemen dari kesekretariatan dan komisioner sendiri bisa bersinergi untuk mensukseskan pemilihan. Berarti ini juga mematahkan statement ya Pak, yang seringkali masyarakat di luar sana itu berpikir dan seringkali bertanya mungkin ya Pak, mungkin teman-teman sekretariat yang di KPU ini banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masyarakat tuh sering bertanya, apa sih itu di KPU kalau nggak ada tahapan? Nah, dengan penjelasan dari Pak Taha tadi, berarti sekretariat ini baik mau adanya tahapan maupun tidak adanya tahapan, pekerjaan tetap berjalan ya Pak. Banyak hal yang kita persiapkan untuk menjalankan tahapan sehingga tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Ya Pak Taha, sebelum kita menutup bincang-bincang kita di sesinya Pak episode kedua kali ini, boleh nggak Pak ada satu closing statement dari Pak Taha untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini? Silakan Pak Taha. Jadi closing statement kita terkait perbincangan kita hari ini, saya ingin menekankan ke jajaran sekretariat, kemudian ke rekan-rekan hari semuanya bahwa integritas sebagai seorang penyelenggara adalah ibarat nafas dalam tubuh. Itulah mengapa komitmen KPU, selain KPU melayani
rekan-rekan hari sekalian juga mengatakan bahwa integritas itu adalah 24 jam. Karena ibarat nafas dalam tubuh, integritas itu bagi seorang penyelenggara adalah bagian sangat penting yang menunjukkan bahwa integritas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggara itu sendiri. Tapi melayani integritas 24 jam. Terima kasih ya Pak Taha sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi kita hari ini dan menyapa Hari Mahakamulu sekalian. Terima kasih Pak Taha, sehat selalu, sukses pemilu dan pemilihan tahun 2024. Sehat juga bagi, sehat buat kita semua. Harin, ada satu quote yang menarik dari hasil perbincangan kita dengan Pak Taha hari ini. Quote-nya adalah, integritas adalah nafas. Harus ada kesesuaian antara perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa Hari pada episode Nyepak berikutnya. Bye-bye!